Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Refly Harun, seorang pakar hukum tata negara, ternyata juga bisa ditipu, dipermalukan, dan juga ya dipermainkan oleh topi merah. Tahu kan siapa topi merah, teman-teman? Orang yang kemarin sempat pansos ke Bang Vicky Himpong dan katanya dia seneng banget gitu videonya di react Bang Vicky. Apakah dia ngefans sama Bang Vicky dan pengen belajar? Ya, kita nggak tahu, teman-teman. Tapi katanya sih ya, konon kabarnya topi merah ini orang IT, ahli apa gitu. Saya nggak tahu dia ahli apa bukan gitu ya kan. Karena kan di IT ini bidang keilmuannya banyak, teman-teman. Ada programming, ada desain grafis, ada digital forensik, ada pen tester. Jadi banyak. Nah, dia nih ahli apa ini? Karena di bidang-bidang itu semuanya ada sertifikasinya, teman-teman. Jadi kalau Anda sudah sertifikasi minimal 2 kali sertifikasi di satu bidang, ya Anda sudah bisa dibilang ahli lah gitu ya kan. Nah, topi merah ini saya nggak tahu apakah dia mirip dengan Roy Suryo dan juga Rismond, tidak punya latar belakang pendidikan yang jelas, dan juga tidak pernah sertifikasi, hanya bermodalkan bisa menggunakan aplikasi, kemudian sudah berkuar-kuar sana sini, bahkan bisa mempermalukan dan mempermainkan seorang ahli hukum tata negara di live-nya lagi. Aduh. Selain itu, teman-teman, ada video di mana salah satu pakar ataupun ahli digital forensik Indonesia, yakni Bang Ruby Alamsyah. Nah, kenapa saya sajikan penjelasan Bang Ruby Alamsyah? Karena kalau saya sajikan Joshua Sinambela, nanti ternak-ternak onta teriak lagi, aduh, Joshua Sinambela itu sudah terkontaminasi Mulyono, sudah tidak independen, sudah tidak objektif. Nah, itu omongan-omongan ternak onta tuh begitu, teman-teman. Nah, sekarang Ruby Alamsyah nih, kalau mereka masih ngomong Bang Ruby Alamsyah tidak objektif, ya memang otak mereka ini udah sangklek, teman-teman. Sudah error gitu ya kan. Nah, dan lagi, teman-teman, ternyata setelah Farhat Abbas dan juga Prof Paiman melaporkan Roy Suryo CS dan juga Bitor ke Polda Metro, nah sekarang Farhat Abbas melaporkan Roy Suryo di Perdata nih. Dan nilainya fantastis, teman-teman. 1,5 miliar. Waduh. Kalau duit bohir masih cair mah nggak masalah gitu ya kan. Tapi kalau duit bohir udah nggak cair, aduh gimana bayarnya? Udah nanti di penjara, disuruh ganti rugi pula 1,5 miliar. Nah, terakhir kita juga akan mendengarkan pernyataan resmi dari Prof Sofyan Effendi. Dan ini dibacakan langsung oleh beliau. Kalau kemarin kan hanya selebarnya doang. Nah, sekarang dibacakan langsung oleh beliau surat pernyataannya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Penting ya apa yang disampaikan saya itu, jaga Profesor Sofyan Effendi, jangan sampai dia terintimidasi. Saya sih nggak percaya ya, sekelas Sofyan Effendi bisa diintimidasi begitu, karena ya dia adalah tokoh. Masa bisa diintimidasi begitu ya? Nah, teman-teman, sebelum kita lebih jauh menonton ya, jadi sebelum part ini sebenarnya Refly Harun sempat ditelepon oleh topi merah yang katanya sih seorang anak IT gitu ya kan. Dan topi merah menyampaikan kepada Refly Harun bahwa surat pernyataan dari Prof Sofyan Effendi itu diduga palsu, katanya palsu lah pokoknya, karena tanda tangannya itu diragukan, teman-teman, melalui proses aplikasi ELA. Nah, miriplah dengan junjungannya ya kan, Roy Suryo dan Rismond. Tapi, nah, gongnya di sini, teman-teman. Kita lanjut ya. Mudah-mudahan benar yang disampaikan oleh topi merah bahwa ini adalah pemalsuan. Karena dia yakin dari menggunakan ELA itu adalah error level analyze, mengatakan 90% ini palsu. Fake 90%, tanda tangannya karena error 90%. Oke, dia telepon lagi. Oke. Halo, saya masih live, gimana? Iya Pak, mohon maaf. Ini ada kabar ternyata memang surat itu asli, jadi mungkin saya mengalami satu kesalahan analisa. Tapi yang jelas kita belum tahu Pak ini Pak. Oke. Tentang keaslian surat itu. Tapi ada yang mengatakan ini suratnya asli Pak. Oke, yang ngomong suratnya asli itu siapa? Dari Langkah Update Pak.
langkah update. Oke. Ya, jadi ya saya tarik juga analisa saya, Pak. Oke, pertanyaannya adalah kenapa Anda bisa error di ELA itu? Kalau misalkan melihat tanda tangannya itu. Analisa ELA itu nyala Pak, bagian tanda tangannya. Nyala. Tapi tadi dapat kabar dari langkah update ternyata itu asli. Jadi saya mencabut kata-kata saya Pak yang tadi. Dan konten saya juga sudah saya ini take off. Oke, ya saudara sekalian, ya itulah. Tapi sekali lagi saya katakan sudah putus. Begini, sobat era sekalian. Langsung beda cara ngomongnya. Apakah ini akan asli atau tidak memang bergantung kepada Sofyan Effendi-nya sendiri. Bergantung pada Sofyan Effendi. Apakah dia mencabut kata-katanya itu sendiri. Yang kedua, apakah tanda tangan yang dibubuhkan di surat itu adalah tanda tangan dia atau tanda tangan yang cuma dia letakkan dibuat secara elektronik. Asik. Asik. Begitu ya. Asik. Karena itu kita harus tunggu perkembangan selanjutnya dan masih relevan ada apa dengan Sofyan Effendi sampai kemudian mencabut semua. Tapi sekali lagi, aduh, malu banget loh. Apakah benar-benar asli atau tidak? Nanti akan kita tunggu ya. Kita tunggu. Memalukan banget loh. Memalukan banget sambil live dia nelpon. Maaf Pak, analisa saya salah. Aduh bocah. Aduh, kasihan banget bocah ini loh. Aduh, tapi dia berhasil mempermainkan Refli Harun, teman-teman. Keren juga bocah ini. Keren bocah ini loh, asli keren banget. Salut gua sama topi merah ini. Salut gua teman-teman. Dia bisa mempermalukan ya Refli Harun langsung di live-nya loh. Dan tadi kata Refli Harun ya kan, ya yang bisa membuktikan ini hanya Sofyan Effendi karena itu surat pernyataan dia. Nah sama juga dengan ijazah Jokowi, yang bisa membuktikan ijazah Jokowi itu asli hanya UGM karena UGM yang menerbitkan. Gitu cara berpikirnya. Kok cara berpikir Anda sekarang bagus gitu? Bagus. Kok bisa Refli Harun? Ini aduh. Aduh, mirip banget sama junjungannya Ela. Tapi ini sebuah bukti teman-teman. Saya nyatakan di sini kepada kalian semua. Inilah sebuah bukti di mana ketika Anda bisa menggunakan sebuah aplikasi, bisa menjalankan sebuah aplikasi dan melakukan sedikit analisis terhadap sebuah dokumen elektronik, kemudian menyampaikan hasil analisis Anda dengan sangat baik dan bisa meyakinkan orang, walaupun itu salah, orang tetap akan percaya terhadap Anda. Dan sidang gugatan perdata, kemudian orang-orang yang ditampilkan sebagai saksi untuk menjatuhkan merusak nama baik Pak Jokowi ya dan Pak Paiman itu sudah mulai mencabut berita dan pikun. Artinya kayak profesor dari mantan itu dulu kan katanya rektorat dari tahun 2004 ke atas sebelum Pak Jokowi kuliah. Bagaimana dia mengaku dia itu adalah mahasiswa Pak Jokowi? Pak Jokowi nggak lulus gara-gara IP rendah, itu nggak mungkin. IP kecil pun bisa lulus kok. Ya, apalagi hanya alasan masa ada orang IP rendah nggak bisa lulus ya. Yang penting mau dapat C juga nilai semua ya lulus juga kan. Kecuali dapat D atau dapat E, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian terkait yang Roy Suryo menuduh ijazah palsu itu ya, yaitu mereka ini menuduh bahwa 1000% katanya ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. 1000%. Mereka meneliti keaslian ijazah dengan teknik digital forensik. Mereka itu mengaku pakar, meneliti kebenaran. Mereka mengaku peneliti jujur, tetapi dikriminalisasi. Itu pengakuan mereka. Ternyata bukti kebohongan penelitian Roy Suryo tersebut, sampel penelitian buktinya sekunder kopian. Ini kopian, nggak ada asli. Kopian, bukan asli. Metode digital jelas tidak applicable dan untuk analog dengan asumsi sesat untuk pembenaran. Bayangkan seorang Roy Suryo membuat narasi negatif buat Pak Jokowi. Dia bilang Pak Jokowi datang membawa bukti kopian, kan itu kurang ajar. Ya, udah jelas
Kalau tidak ada bukti asli fotokopi, bukti asli ijazah Pak Jokowi, nggak akan naik ke penyidikan. Lembaga kampus UGM sudah menyatakan Pak Jokowi adalah mahasiswa dan ada ijazahnya. Dan kalau Roy Suryo dan kawan-kawan mengatakan bahwa ijazahnya itu palsu atau dibuat oleh Pak Paiman, Profesor Paiman, dicetak di Pramuka, itu bohong, ya. Itu bohong gitu. Waduh, Roy Suryo digugat 1,5 miliar ya kan. Waduh. Gimana ini 1,5 miliar teman-teman? Entah duit bohir masih cair apa enggak ya kan? Ya, kalau duit bohir udah nggak cair lagi, waduh. Bisa berapa ini Roy Suryo nih digugat 1,5 miliar? Nah, itulah ya, Ganjaran sudah digugat di Polda Metro, sekarang perdata lagi teman-teman, disuruh ganti rugi ya kan. Waduh, luar biasa ini laporan-laporan tentang Roy Suryo ini, banyak banget teman-teman. Melalui sambungan Zoom, ahli digital forensik yang saat ini sedang berada di Australia, Bapak Ruby Alamsyah. Pak Ruby, terima kasih banyak untuk waktunya, Pak. Sama-sama. Siap. Pak Ruby, saya ingin langsung ke poin yang akan kita bahas, Pak. Bahwa dalam gelar perkara khusus terkait dengan tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo membawa hasil analisanya dengan uji error level analysis untuk kemudian menguji keabsahan ijazah Pak Jokowi. Sudahkah tepat metode itu, Pak? Metode itu salah satu metode yang biasa digunakan kalau kita mau mengecek sebuah keabsahan dokumen. Salah satu ya. Dan tidak bisa menjadi satu-satunya metode untuk menentukan sebuah keaslian sebuah dokumen atau sebuah file, sebuah image gitu ya. Karena digital forensik itu kan menganalisa barang bukti digital. Sedangkan kalau menurut saya pribadi, ijazah itu adalah produksi analog gitu kan, bukan digital. Artinya tidak bisa dibuktikan dengan ELA? Ya, kalau analog nggak perlu dibuktikan pakai ELA gitu ya, harus pakai teknik forensik yang analog gitu. Nah. Tetapi ini kita berandai-andai nih, kalau memang mau dilakukan forensik digital, ya simple, lakukan scanning, lakukan capture image ijazah tersebut secara proper. Yang satu punya Pak Jokowi di-download, dianalisa dari hasil download media sosial yang terkompres file image-nya. Oke, itu satu. Kedua, yang dilakukan analisa ELA yang sama tetapi menggunakan pastinya tadi sebutkan ijazah asli beliau, pastinya akan di-scan dengan proper gitu kan. Nah, kalau di-scan dengan proper sama file image yang dikompres dari media sosial, logikanya kan kebayang kan, nggak apple to apple. Betul. Artinya ketika Bung Roy Suryo mengatakan ketika diuji ELA punya Roy Suryo itu jelas tingkat errornya sangat minim, tetapi ketika punya Pak Jokowi di uji ELA blurnya sangat banyak, berarti tidak valid, Pak, penyataannya. Iya, menurut logika saya itu pastinya yang dianalisa menggunakan ELA juga terhadap ijazah Pak Jokowi itu pasti hasilnya akan jelek. Karena apa? Karena dianalisa dari file yang terkompres, di-download dari media sosial Twitter tadi. Simple itu aja. Nah, Roy Suryo katanya melakukan uji ELA juga terhadap ijazah dia dan dibandingkan dengan uji ELA ijazah Pak Jokowi. Logikanya teman-teman, logikanya Roy Suryo mengambil sampel ijazah Pak Jokowi hanya dari Dian Sandi yang sudah diupload di media sosial X, ya kan? Nah kita berandai-andai nih, Dian Sandi mengupload ini di media sosial X, berarti filenya sudah terkompres gitu ya kan, sudah terkompres teman-teman. Nah, dari mana Dian Sandi mendapatkan file ini? Nah, kalau kita dengarkan flashback lagi ke belakang, Dian Sandi mengatakan bahwa dia mendapatkannya dari pesan WhatsApp. Berarti kalau ada orang yang mengirimkan kepada Dian Sandi melalui pesan WhatsApp, nah berarti filenya sudah terkompres lagi dong. Nah, ini sudah terkompres beberapa kali kemudian dilakukan uji ELA. Ya pantas banyak errornya. Kalau ijazah Roy Suryo yang dia uji ELA, dia kan langsung memfoto ijazahnya kemudian melakukan uji ELA. Jadi filenya tidak terkompres sama sekali, asli dari hasil jepretannya. Nah, inilah bedanya teman-teman. Makanya ya kalau Anda mau menguji itu harus apple to apple, kata Bung Ruby Alamsyah tadi, salah satu pakar dan ahli digital forensik di Indonesia teman-teman. Untuk mengendurkan ini pertentangan ini, saya membuat pernyataan
sikap ini pernyataan Sofyan Effendi terkait dengan informasi yang tersebar dari live streaming di kanal YouTube berjudul Langkah Update tentang judul mantan rektor UGM buka-bukaan pada tanggal 16 Juli 2025 tentang ijazah atas nama Bapak Joko Widodo. Saya menyatakan bahwa pernyataan rektor UGM Profesor Dr. Popa Emilia tertanggal 11 Oktober 2022 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di UGM. Jadi itu yang harus dipegang oleh semua anggota universitas kan. Sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya tentang dalam video tersebut, dan saya mohon agar wawancara dengan dalam kanal YouTube tersebut agar ditarik dari peredaran. Jadi ini karena saya tidak menyangka itu live streaming. Waduh. Itulah teman-teman ya beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini, dan sangat menarik bagaimana Refly Harun yang saya kalau ingat kejadian itu ngakak terus teman-teman, ngakak loh. Sambil live dia ditelepon topi merah, katanya 90% palsu Pak surat pernyataan itu. Ternyata ya selang beberapa menit ditelepon lagi. Maaf Pak. Maaf Pak. Analisis saya salah. Analisis saya salah ya kan. Aduh. Saya menarik pernyataan saya Pak ya. Tarik semua. Sekarang ini zamannya menarik atau mencabut pernyataan gitu ya kan. Tadi Profesor Sofyan Effendi menarik pernyataannya. Nah tadi topi merah juga menarik pernyataannya. Jadi sekarang ini kayaknya lagi marak nih menarik pernyataan. Aduh, bisa-bisanya topi merah mempermainkan Refly Harun ya kan, seorang pakar hukum tata negara teman-teman. Luar biasa loh. Tapi ya lagi-lagi inilah bukti bahwa orang awam ketika mendengarkan bahasa-bahasa IT dan disampaikan dengan penuh keyakinan, orang bisa percaya begitu saja. Dan itulah yang dilakukan oleh Refly Harun, Roy Suryo dan juga Rismon selama ini terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Mereka menggembar-gemborkan digital forensik, ELA, face comparison, pokoknya bahasa-bahasa IT lah pokoknya yang digunakan. Jadi orang awam itu mudah percaya. Orang yang sama sekali asing dengan bahasa-bahasa itu akan mudah percaya teman-teman. Apalagi dengan dibuktikan beberapa gambar hasil analisis. Padahal mereka nggak tahu data yang dianalisis atau gambar yang dianalisis sumbernya dari mana. Valid nggak itu? Kan itu intinya teman-teman. Kalau dia valid oke, boleh. Kalau dia nggak valid, seperti dia ngambil dari Twitter Dian Sandi, itu nggak valid. Udah beberapa kali terkompres filenya teman-teman. Jadi nggak bisa lagi dijadikan barang bukti ataupun dijadikan sebagai bahan penelitian, sebagai digital forensik. Dan kata Bang Ruby Alamsyah, ELA itu hanya salah satu tools. Nah, dan orang ini hanya bisa menggunakan ELA kemudian menggembar-gemborkan ke sana kemari seperti orang ahli beneran. Padahal aduh, aman. Aduh teman-teman, puas banget saya hari ini ya. Puas banget melihat beberapa kelakuan-kelakuan ya ternak-ternak oposan ini ya kan, yang melakukan analisis lah apalah itulah. Dan tadi Farah Tabas sudah menyampaikan kalau ya Prof Paiman menggugat Roy Suryo 1,5 M per data. Waduh, bayar lah, udah di penjara dibayar lagi ya kan. Aduh, kasihan banget orang-orang ini. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.